Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang usaha dan energi. Soal-soal ini ada di buku BSE yang kita share kemarin. Mudah-mudahan bisa dilihat dan bisa membantu kamu semua untuk memahami soal-soal tersebut. Kita mulai. Sebuah gaya sebesar 15 Newton horizontal dikerjakan pada sebuah balok sehingga balok bergeser 5 meter. Berapakah usaha yang dikerjakan gaya pada balok? Ini misalnya baloknya, gambarnya diilustrasikan seperti itu. Ini baloknya, kemudian ini gayanya mendatar, gaya F sebesar 15 Newton. Kemudian pergeserannya sebesar 5 meter. Yang ditanya adalah usahanya. Jawab berdasarkan rumusnya, W sama dengan Fs. F-nya 15 Newton dan S-nya 5 meter. Hasilnya adalah 75 Joule. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah truk mainan ditarik oleh gaya 5 Newton membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap horizontal. Massa truk 1,5 kg. Berapa kerja yang dilakukan bila A. Lantainya licin, B. Koefisien gesek kinetisnya 0,2. Nah, sekarang di sini ini gayanya sudah berbeda dengan yang soal pertama. Gayanya di sini miring. Nah, kita di sini gayanya miring. Kalau tadi gayanya kan mendatar ya, sekarang ini miring. Nah, bagaimana cara mengerjakan soalnya? Jadi ini mirip dengan gaya kemarin kita belajar tentang gaya gesekan, ada gaya-gaya miring. Maka kita lihat di sini. Kita diketahui dulu F-nya 5 Newton, kemudian θ-nya 30 derajat, kemudian massanya 1,5 kg dan perpindahannya sebesar 6 meter ya. Di sini 6 meter ya. Di soal tidak tertulis ini. Jawab besar gaya arah horizontal. Nah, jadi kalau dia miring seperti ini, maka kita harus uraikan gayanya menjadi gaya mendatar, separuh sembuh dan sembuh. Y. Kalau pada fx, jadi kita katakan kemarin, kalau ini mendatarnya adalah fx, fx itu adalah f cos alpha, f cos theta. Berarti besarnya adalah f-nya 5 cos 30 adalah setengah akar 3. Hasilnya ini adalah 4,3 Newton ya, atau 2,5 akar 3 ya. Usaha yang dilakukan tentu sama aja dengan W sama dengan Fs itu. Jadi ini W sama dengan Fx, F-nya itu adalah Fx, jadi F cos theta, kemudian S. Fx nya adalah 4,3 ini. Kemudian perpindahannya 6 Newton. Hasilnya adalah 25,8 Joule. Nah, ini dia bisa dibedakan antara yang soal pertama tadi dengan yang kedua. Yang kedua ini gayanya miring ya. Kalau tadi yang nomor 1 tadi gayanya mendatar. Jadi ada perbedaannya di situ. Bagaimana kalau dia mobil tadi mempunyai gaya gesekan kinetis sebesar 0,2. Kita lihat dulu. Nah, kalau dia punya gesekan, berarti kita harus memperhitungkan gaya gesekan kinetis. Kita lihat ini penguraian gaya-gaya yang bekerja pada truk ini tadi, truk mainan tadi. Kita lihat di sini ada gaya miringnya dari F sebesar F, kemudian ada yang jelas ini adalah gaya berat ya, gaya berat. Kemudian
Nah, kita uraikan gaya-gayanya tadi, yang F ini kita uraikan jadi pada sumbu X ini adalah F cos theta, kemudian pada sumbu Y adalah F sin theta. Kemudian di sini ini gaya berat ke bawah dan ke atas ini ada gaya Fn. Ini Fn ini adalah sebenarnya gaya normal ya, gaya normal. Kemudian di sini kita sekarang karena kita anggap dia mempunyai gesekan. Kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya gesekan adalah ke kiri. Nah, ini kamu ingat lagi tentang gaya gesekan ya. Ini kita sudah pelajari kemarin. Nah, bagaimana yang terjadi? Persamaan pada arah vertikal. Kita lihat di sini. Arah vertikal ada 3 gaya bekerja. Ada W ke bawah. Kemudian ke atas ada 2. Fn dan F sin theta. Sekarang ini kita akan ini adalah jadi arah gaya ke atas itu sama dengan gaya ke bawah. F sin theta ditambah Fn itu sama dengan W atau Mg gitu. Jadi ini sesuai dengan konsep hukum atom 3. Jadi gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Bila benda tidak bergerak ke arah vertikal, maka percepatan truk adalah 0. Gaya ke atas sama dengan gaya gravitasi ke arah ke bawah. Maka di sini Fn itu adalah, karena sekarang kita cari Fn, karena F sin theta sama tambah Fn sama dengan Mg, maka Fn itu sama dengan Mg kurang F sin theta. Ini dia. Kita masukkan harganya Fn-nya. M-nya adalah 1,5 tadi, kemudian G-nya 9,8, kemudian F-nya itu 5, kemudian sin 30 adalah 0,5, hasilnya adalah 13,2 Newton. Ini masih di Fn atau gaya normal. Ini adalah masih gaya normal. Nah, sekarang gaya gesekan kinetis adalah dirumuskan dengan Fs sama dengan Fk harusnya ya, Fk boleh juga, Fk sama dengan mu k kali N. Mu k-nya tadi berapa? 0,2 ya. 0,2, kemudian gaya normalnya adalah yang ini, gaya normal 13,2 ini gaya normalnya. Maka hasilnya adalah 2,62 Newton. Ini gaya gesekan kinetisnya ya. Ini gaya gesekan kinetisnya 2,62 Newton. Nah, yang tadi adalah gaya total yang bekerja pada truk. Kita lihat dulu gaya total yang bekerja pada truk adalah, kita lihat di sini. Nah, ini gaya pada sumbu X ya, pada sumbu X kita lihat gayanya. Ada gaya ke kanan, ada gaya ke kiri. Sigma F-nya berarti ke kanan kita anggap positif, ke kiri negatif. F sama dengan F cos theta, ini yang kemarin, dikurang Fs sama dengan 4,3. F cos theta tadi 4,3. Kemudian Fs nya ada 2,62. Hasilnya ada 1,68 Newton. Ini adalah gaya total bekerja pada sumbu X maksudnya di sini ya. Nah, kemudian usaha yang dilakukan truk adalah sesuai dengan tadi, W sama dengan Fs. F-nya sigma F-nya tadi kan 1,68, kemudian perpindahannya 6 meter. Hasilnya adalah 10,08 Joule. Ini hasilnya usaha kalau dia memiliki koefisien gesek kinetis. Soal berikutnya, balok bermasa 20 kg dinaikkan dari dasar ke puncak bidang miring yang panjangnya 5 meter dan ketinggiannya 4 meter. Bila permukaan licin, berapa usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya yang sejajar dengan bidang miring agar balok bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ini masa baloknya tadi 20 kg. Kemudian ini bidang miringnya ada 5 meter, kemudian ini tingginya ada 4 meter. Dia didorong ya, berarti didorong ini. Bila permukaan licin, nah ini dianggap permukaannya licin, berarti tidak ada gaya gesekan. Yang ditanya adalah
usaha yang dilakukannya. Penyelesaian masanya 20 kg, kemudian perpindahannya 5 meter, kemudian hanya ada 4 meter. Ketahui, agar balok bergerak ke atas dengan kecepatan konstan, maka gaya yang diarahkan, berarti didorong ke atas ini, sama dengan komponen gaya yang gravitasi yang sejajar dengan bidang. Nah, di gaya gesekan kemarin, bahwa gaya miring itu adalah sebesar mg sin theta. Ya, kalau dia di gambar miring ini. Nah, gaya miring kemari ke bawah ini adalah sebesar mg sin theta. Ya, gaya miring ke bawah untuk bidang miring ini adalah mg sin theta. Maka usaha yang diperlukan adalah gayanya sama dengan seperti itu. Agar dia kecepatan konstan, maka gaya ke atasnya harus sama dengan mg sin theta. M-nya 20, G-nya 9,8, sin theta adalah 4/5. Ya, dari mana sin 4/5 kita lihat gambarnya. Nah, ini kalau sudut ini 4 tinggi, ini 5, seperti ya kamu pelajarin di matematik bahwa nilai sinus itu adalah sisi depan sudut, ini sudut kemiringannya sini. Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Sisi depan sudut ini dia 4 bagi sisi miring 5, berarti sinnya adalah bernilai 4/5. Makanya di sini hasilnya adalah di sini sin tetanya 4/5. Hasil perhitungan F-nya adalah 156,8 Newton. Ini baru gaya miringnya, gaya miring ke atas yang diperlukan untuk mendorong balok ini. Sedangkan usahanya sama aja, V sama dengan Fs sama dengan 158,6 kali 5 sama dengan 784 Joule. Ini hasilnya. Soal berikutnya, sebuah truk mainan ditarik gaya 5 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Berarti sama dengan yang soal nomor 2 tadi. Massa truk 1,5. Berapakah kecepatan benda setelah dikenai gaya jika benda mula-mula diam? Yang A. Yang B, truk mula-mula bergerak dengan kecepatan 1,5 Newton. Kecepatan 1,5 meter per detik. Diketahui F-nya 5 Newton, kemudian sudutnya 30 derajat, kemudian massanya 1,5, kemudian ditanya adalah kecepatannya. Jika kecepatan awalnya 0 ya, jika kecepatannya awalnya 0. Jika kecepatan awalnya adalah 1,5 meter per sekon. Kita lihat penyelesaiannya. Usaha yang dilakukan jika lantai licin adalah 25,8 Joule. Maka perubahan tenaga kinetiknya adalah 25,8 Joule. Jika truk mula-mula diam, maka jadi di sini. Nah, dari mana dapat 25,8 ini? Ini sebenarnya adalah berhubungan dengan soal yang nomor 2 tadi. Ini dia. Nah, di sini dia. Nah, ini dia. Di sini. Nah, ini maksudnya ini tadi berhubungan dengan ini tadi. Soalnya sama yang ini. Jadi jika kata lantainya licin adalah besar usahanya adalah yang dibutuhkan adalah sebesar 25,8 Joule. Itu dia usahanya. Baik, kita lanjutkan soal yang tadi, yang nomor 3 tadi ini. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini berhubungan dengan soal sebelumnya. Usaha yang dilakukan jika lantai licin adalah 25,8 Joule, maka perubahan energi kinetik ini adalah
25,8 Joule. Jika truk belah diam, maka jadi usahanya yang dilakukan oleh gaya tadi adalah sebesar 25,8 Joule. Maka dari situ bisa disimpulkan bahwa usahanya itu adalah sebesar perubahan energi kinetiknya. Perubahan energi kinetiknya delta K sama dengan setengah MP1 kuadrat kurang setengah MP0 kuadrat. Nah, ini usahanya tadi adalah sebesar 25,8. Kemudian karena P0-nya tadi 0, maka ini kan berarti hasilnya 0. Ini makanya 0. Nah, gitu berarti ini tinggal ini dia 25,8 berarti sama dengan setengah kali 1,5 kali PT kuadrat. Sehingga PT sama dengan akar dari bisa dilihat lagi. Berarti di sini ya, nah ini kan di sini berarti kan kalau PT ditanya adalah ini dikalikan ini berapa 1,5 kali setengah berarti kan 7,5 nih. 0,75 ya. 0,75 ini berarti kan 0,75 berarti ini PT kuadrat sama dengan 25,8 bagi ini 7,5. 0,75 berarti PT sama akar dari 25,8 per ini 0,75. Itu dia hasilnya. Di sini PT sama dengan di sini 2, kali 25,8 per 1,5 hasilnya adalah 5,9 meter per sekon. Ini kecepatannya. Kalau dia tadi punya gaya gesekan ya. Jadi kecepatannya adalah maaf jika tidak ada gaya gesekan ini ya. Jadi kecepatannya adalah 5,9 meter per sekon. Jika lantai tidak licin, koefisien gesekan 0,2 dan usaha yang dilakukan adalah 10,08 Joule. Truk mula-mula diam. Maka nah ini dia kalau dia ada gaya gesekannya tadi 0,2. Usahanya ini berhubungan dengan soal yang tadi juga nih, dapatnya dari mana tadi? 10,8 Joule. Sehingga persamaannya sama dengan yang tadi, yang ini persamaan yang tadi setengah kali ini. Maka kalau dia punya gaya gesekan, PT-nya sama dengan 3 ini. Akar dari 2 kali 10,08 per 1,5. 3,67 meter per sekon. Bagaimana kalau bila mula-mula truk bergerak dengan kecepatan konstan 1,5 meter per sekon? Maka jika lantainya licin, kita lihat usahanya tetap sama, ya. Hanya saja di sini usaha dari persamaan ini, persamaan energi kinetiknya, PT ini PT 1 kuadratnya ini, kemudian P0-nya berarti PT 0 energi kinetik 0 energi kinetik pada T sama dengan tidak sama dengan 0 di sini. Karena di sini P-nya adalah P0-nya adalah 1,5 meter per sekon ya. Kita lihat hasilnya adalah PT sama dengan ini akar dari 2,58 kurang 1,69 kali 1,5 berarti 5,67 meter per sekon. Jika ada gaya gesekannya, perubahan energi kinetiknya tadi adalah 10,08 Joule. Ini adalah kecepatan energi kinetik pertama, kemudian ini energi kinetik kedua. Berarti dia ini dicari selisihnya. PT kuadrat sama dengan 2 kali akar dari 2 kali 10,08 kurang 1,68 ini kali dicari ini hasilnya adalah 10,08 kemudian ini hasilnya ada 1,68 bagi 1,5 ya.
1,5 sama dengan 3,34 meter per sekon. Sebuah balok bermassa 5 kg mula-mula diam lalu dinaikkan sehingga naik setinggi 4 meter oleh satu gaya vertikal sehingga bergerak ke atas dengan kecepatan konstan. Berapakah usaha yang dilakukan oleh A. Gaya vertikal, B. Gaya gravitasi, gaya total? Berapa perubahan energi kinetik benda? Diketahui massanya ada 5 kg, hanya 4. Kemudian kita lihat berapa usaha yang dilakukan oleh gaya vertikal. Kita lihat gaya vertikal. Agar bergerak maka benda kita beri gaya ke atas lebih besar dari gaya gravitasi. Kemudian agar balok bergerak ke atas dengan konstan maka besar gaya yang menarik ke atas sama dengan gaya gravitasi bumi, tapi arahnya ke atas gitu. Jadi dia harus diberikan gaya untuk dia bergerak konstan, maka harus diberikan gaya sebesar gaya ke bawah. Berarti gaya ke bawah sama dengan gaya beratnya mg, m-nya 5, g-nya 9,8, hasilnya adalah 49 Newton. Kemudian usahanya, berapa usahanya? Usaha itu adalah W sama dengan F kali S, biasanya kan F, tapi perbedaan di sini adalah dalam ketinggian H. S nya diganti dengan H di sini, ketinggian. F-nya 49, kemudian hanya 4, berarti adalah 196 Joule, 196 Joule. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi adalah di sini W sama dengan min ya. Jadi min di sini gaya gravitasinya. Kalau gaya gravitasi ini adalah kebalikan dari gaya ke atasnya tadi ya. Sama aja. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi negatif karena berlawan arah dengan arah gerak benda. Gaya total yang bekerja adalah 0. Maka gaya ke atas sama dengan gaya gravitasi yang ke arah ke bawah, maka usaha totalnya adalah 0. Nah, karena di sini gayanya apa tadi? Gayanya ke atas sama dengan gaya ke bawah, berarti F-nya sama dengan 0, maka usahanya juga sama dengan 0. Perubahan energi kinetiknya 0 karena usaha totalnya adalah 0, jadi tidak ada perubahan energi kinetik sehingga kecepatan benda konstan. Jadi di sini tidak ada perubahan energi kinetik karena kecepatan bendanya tetap, ini kan tadi disebutkan dalam soal bahwa kecepatannya konstan, maka tidak memiliki perubahan energi kinetik sehingga kecepatannya juga tetap. Soal berikutnya, sebuah balok bermassa 5 kg mula-mula diam lalu dinaikkan sehingga naik setinggi 4 meter oleh satu gaya vertikal sehingga bergerak ke atas dengan kecepatan konstan. Bila balok dinaikkan oleh gaya ke atas sebesar 80 Newton, carilah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, usaha yang dilakukan oleh gaya vertikal 80 Newton, usaha yang dilakukan oleh gaya total, perubahan energi kinetik benda. Diketahui massanya 5 kg, kemudian ketinggiannya adalah 4 meter. Kemudian dinaikkan oleh gaya ini, gayanya adalah sebesar 80 Newton. Berapakah gaya ini kita ambil arah ke atas? Apakah adalah tanda positif dan ke arah ke bawah adalah tanda negatif? Balok bergerak dengan kecepatan konstan ke atas sama dengan soal yang tadi sebelumnya. Maka besar gaya menarik ke atas sama dengan gaya gravitasi bumi, tapi arahnya ke atas, arah pergeseran juga ke atas. F sama dengan mg, m-nya 5, kemudian g-nya 9,8, hasilnya 49. Fa-nya 49 kali 4, 9,6. Usaha yang dilakukan oleh gravitasi sama dengan arah ke bawah, pergeseran ke atas. Usaha yang dilakukan oleh gravitasi negatif berlawanan arah dengan gerak. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas 400 Newton per meter. Pada ujungnya diikatkan balok
bermassa 0,5 kg diletakkan mendatar di atas lantai. Pegas disimpangkan sampai sejauh 5 cm. Gesekan antara balok dengan lantai diabaikan. Jadi di sini dianggap lantainya licin ya. Berapa kerja dilakukan pegas bila balok bergerak dari X sama dengan sampai X sama dengan 0 ya. Pasti usahanya. Berapa energi kinetik saat di X sama dengan 0, berapa energi potensial di X sama dengan 0. Kita lihat. Yang diketahui adalah K-nya 400 Newton per meter, kemudian X-nya adalah 5 cm atau 0,05 meter. Nah, energi yang terjadi jika balok bergerak dari posisi 5 cm ke posisi setimbang, maka gaya pegas setara dengan pergeseran. Maka usaha yang adalah pegas adalah positif. Kerja yang dilakukan pegas adalah, jadi di sini karena dia dari searah dengan pergeseran benda, maka usaha yang dilakukan pegas adalah positif. Kerjanya, usahanya dilakukan pegas adalah, ini sesuai dengan rumusnya, W sama dengan setengah KX kuadrat. Hanya tadi 400, kemudian X-nya adalah 0,05 kuadrat, hasilnya adalah 0,5 Joule. Ini usahanya. Energi kinetik saat di X sama dengan 0. Pegas mula-mula diletakkan lalu dilepaskan, maka perubahan energi kinetik sama dengan perubahan usaha yang dilakukan oleh pegas. Kecepatan awal pegas sama dengan 0, sehingga energi kinetik mula-mula adalah 0 di sini. Energi kinetik mula-mula di X sama dengan 0, berarti sama dengan 0 karena bendanya belum bergerak ya, kecepatannya 0, berarti energi kinetiknya adalah mula-mula adalah 0 ketika di X sama dengan 0. Kecepatan balok di X sama dengan 0. Nah, kecepatan balok karena dia saat akan dilepas itu adalah kecepatannya sama dengan 0. Maka perubahan energi kinetiknya adalah K1 kurang K0 sama dengan W, itu usahanya. Energi kinetik saat di X sama dengan 0 adalah, jadi perubahan energi kinetiknya adalah, tenaga energi kinetik di saat di X sama dengan 0 adalah sebesar 0,5 Joule. Dari mana datangnya 0,5 Joule? Kita lihat di situ. Seperti yang di A tadi. Nah, ini tadi yang ini ya. Ini mulai posisi dari setimbang. Maka ketika ini dari setimbang 5 cm ke posisi X sama dengan 0, usahanya adalah sebesar ini dia nih. 0,5 Joule. Maka energi kinetiknya tadi sama dengan perubahan energi potensialnya. Energi potensialnya ada di sini. Jadi energi ini yang 0,5 Joule ini baru ketika dia di X sama dengan 0 akan berubah menjadi energi kinetik ya, energi kinetik. Energi potensial di X sama dengan 0 berdasarkan rumusnya. Energi potensial sama dengan setengah X kuadrat, maka hasilnya adalah, karena X-nya 0, sini X-nya 0, maka energi potensial juga sama dengan 0. Ya. Sebuah pegas ujungnya diberi balok bermassa M diletakkan pada permukaan licin. Pegas kemudian ditarik dengan sebesar gaya posisi X. Pegas dilepaskan. Berapa usaha yang dilakukan pegas saat bergerak dari
X sampai X sama dengan 0. Pegas bergerak dari X0 sampai X sama min X. Pegas bergerak dari min X sampai X sama dengan 0. Pegas bergerak dari 0 sampai X. Berapa total usaha yang dilakukan pegas dari posisi massa di X sampai kembali lagi ke posisi semula? Apakah sistem tersebut sistem yang konservatif? Jawabannya A. Saat massa bergerak dari titik terjauh sampai ke titik seimbang, maka usahanya dilakukan adalah ini usahanya setengah kx kuadrat, ya, setengah kx kuadrat. Kemudian usaha dilakukan dari pegas dari titik seimbang sampai massa menekan maksimum adalah sama dengan tadi, tapi tandanya negatif ini, ya, setengah kx kuadrat. Tanda minus karena arah gaya berlawanan dengan arah pergeseran. Ini dia pegasnya posisi tertekan, ya, tertekan di sini. Usaha dilakukan pegas dari titik pegas tertekan maksimum sampai ke titik seimbang, sama aja dia karena jaraknya sama. Berbalik lagi, ya, dari usaha dilakukan pegas dari titik pegas tertekan maksimum sampai ke titik 0, jadi dia bolak-balik. Usaha dilakukan pegas dari titik seimbang sampai titik semula, sama aja, ya, itu adalah negatifnya lagi. Jadi dia sini arah usahanya berlawanan sama dengan ini. Usahakan dari titik seimbang sampai massa menekan pegas. Ini jadi ini negatif juga. Usahanya dilakukan pegas dari titik setimbang sampai titik semula. Jadi di sini dia pegasnya tertekan lagi, ya. Ini pegasnya merenggang, di sini pegasnya tertekan lagi. Jadi selama gerakan dari direngangkan sama jauh X sampai kembali ke titik itu, usaha total pegas adalah 0. Dengan demikian kita bisa mengatakan sistem pegas tersebut adalah sistem konservatif. Konservatif artinya adalah energinya itu hanya tergantung pada posisinya. Soal berikutnya, seorang anak bermassa 30 kg meluncur mendorong papan luncur yang miring dengan sudut 30 derajat. Koefisien gesek kinetis antara anak dan papan luncur adalah 0,2. Jika anak mula-mula diam di puncak tempat peluncur pada ketinggian 4 meter dari permukaan tanah, berapakah kelajuannya sampai mencapai dasar? Gaya yang bekerja pada anak adalah gaya gravitasi dan gaya gesek. Misalnya gaya gesek adalah FK sama muka kali mg cos theta. Jadi di sini kalau dia ini karena dia miring, ya, miring. Jadi ini adalah sebenarnya di sini mg cos theta ini adalah gaya normalnya, gaya normal ketika benda miring. Gaya normal untuk benda pada bidang miring. Ini μk-nya. Kita lihat hasilnya. μk 0,2, m-nya adalah 30, kemudian g-nya 10. Cos 30 adalah 0,866. Hasilnya adalah 50 Newton. Jadi gaya gesekannya sebesar 50 Newton. Nah, di sini yang tadi adalah kelajuannya dicapai titik dasar, ya. Kita lihat ketinggian anak 4 meter dan sudut kemiringan, maka jarak yang ditempuh anak pada papan luncur adalah S sama dengan H per sin 30 adalah 8 meter. Jadi sisi miringnya adalah sebesar 8 meter. Usaha karena gaya gesekan adalah P sama dengan FK kali S. FK yang tadi adalah 51, kemudian S-nya adalah 8. Hasilnya usahanya adalah 408 Joule. Maka usaha karena gaya gravitasi adalah sebesar V sama dengan mgh 30 kali 9,8 kali hanya 1176 Joule. Jadi usaha total adalah
usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi kemudian dikurangi oleh usaha gaya gesekan. Jadi usaha totalnya adalah sebesar 768 Joule. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, kenapa dia positif? Karena gravitasi itu kan anaknya kan turun meluncur, berarti sesuai dengan arah gerakan sementara. Gaya gesekan ini, usaha yang dilakukan oleh gesekan ini adalah berlawanan arah, ya, berlawanan arah dengan arah gerakan bendanya. Jadi yang searah dengan gerakan benda ini adalah ini meluncur ke bawah, kemudian gaya gesekan itu kan berarti menghambat di arah ke belakang, maka ini positif kurangi yang ini, yang negatif, jadi ya 768 ya. Jadi begitu dia. Sekian, terima kasih. Sampai di situ dulu penjelasan beberapa soal yang ada di buku pegangan kamu, buku yang di-share kemarin dari BSE. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup Telegram saja. Kemudian bisa diulang-ulang supaya kamu lebih paham lagi. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.